Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan sebelumnya saya perkenalan dulu. Nama saya Ilham Nur Rahman, absen 12 dari kelas 11 RPLA. Jadi hari ini saya akan menjelaskan pelajaran bahasa Jawa, yaitu cerita wayang. Oke. Di sini yaitu Purwoko Pasinaon. Jadi ini pembuka materinya. Saya bacakan. Wayang iku asale saka tembung mahyang kang ategese tumuju marang dewa utawa Gusti Kang Maha Tunggal. Jadi wayang itu asalnya dari tembung mahyang yang artinya itu menuju ke dewa atau kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus ana kang ngandharake wayang ateges bayangan utawa wewayangan. Bab iki kanthi lelandhesan wayang iku gegambaraning urip manungsa. Wayang dadi simbol uripe masyarakat Jawa kang dituduhake liwat basalan sarana kanggo nemokake sejatining urip nuju marang Sang Hyang Dumadi. Jadi di sini menjelaskan wayang itu bisa juga artinya bayangan ya, yang melandaskan tentang gambaran hidup manusia. Wayang juga di sini wayang juga menjadi simbol hidup masyarakat Jawa sebagai sarana untuk menemukan jati diri yang terhubung atau kepada Tuhan Sang Maha Pencipta. Kemudian cerita wayang kang gumelar ing tlatah Jawa mligine asumber saka Mahabharata lan Ramayana. Wayang dadi salah sawijining asil karya budaya kang wis balong sumsum ing Indonesia. Artinya yaitu cerita wayang itu menyebar di tanah Jawa yang bersumber dari Mahabharata dan Ramayana. Wayang ini jadi salah satu hasil karya budaya yang sudah, kalau di sini kan balung sumsum, kalau istilah Indonesia itu mendarah daging. Jadi wayang itu salah satu hasil karya budaya yang sudah mendarah daging di Indonesia. Kemudian wayang banjur ngalami owah-owahan nalika Islam ngrasuk ing Nusantara. Para wali uga nggunakake wayang minangka sarana dakwah marang masyarakat. Jadi maksudnya yaitu wayang itu dari zaman ke zaman itu mengalami yang namanya evolusi. Jadi berubah-ubah. Ketika Islam masuk ke Nusantara, ke Indonesia, itu para wali yang menyebarkan agama Islam itu menggunakan wayang menjadi sarana dakwah. Jadi ketika para wali itu menggelar wayang, pementasan wayang, dan itu di dalamnya diselingi ajaran-ajaran mengenai Islam. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, next. Ya, ini sekarang kita masuk ke pangertene wayang, pengertian wayang. Saya bacakan. Wayang yaiku sawijining wujud seni pagelaran kang awujud drama kang khas. Seni kang kamot sajroning pagelaran iki yaiku seni swara, seni sastra, seni musik, seni tutur lan seni lukis. Jadi wayang itu salah satu wujud seni pagelaran ya. Jadi wayang itu biasanya memang salah satu seni pentas, jadi ditampilkan gitu. Nah, di wayang ini memiliki beberapa jenis seni. Nah, di sini disebutkan yaitu
ada seni suara, seni sastra, seni musik, seni tutur, dan yang terakhir seni lukis. Jadi memang wayang ini ada beberapa jenis seni ya. Oke, kemudian dene ana sawetara pihak kang duwe panganggep menawa pagelaran wayang ora mung kesenian, nanging ngemot pralambang. Saora-orane wiwit abad 19 nganti saiki. Wayang wis dadi sasaran kajian lan dideskripsikake dening para ahli. Jadi untuk beberapa pihak itu menganggap wayang bukan hanya sekedar untuk pementasan seni, tapi juga mengandung pralambang. Jadi itu fungsi wayang juga menjadi lambang lah, secara bahasa seperti itu. Nah, itu sudah terjadi kurang lebih abad 19 sampai sekarang. Jadi wayang wis dadi sasaran kajian. Wayang sudah menjadi sasaran kajian dan sudah ini maksudnya itu sudah diteliti dan dikaji oleh para ahli. Oke. Slide selanjutnya. Wayang akeh banget jenise minangka kesenian rakyat utawa karaton. Ana wayang golek kang kagawe saka kayu, wayang kulit kagawe saka kulit, wayang klithik kagawe saka kayu, wayang beber digambar ana kertas utawa kulit lan sapiturute. Sumbere cerita saka Ramayana lan Mahabharata. Nah, di sini banyak banget jenis wayang. Nah, di sini disebutkan ada wayang golek. Ya, ini terbuat dari kayu. Ini wayang golek ini berasal dari Jawa Barat. Kemudian wayang kulit yang terbuat dari kulit ini berasal dari Jawa Tengah. Nah, dan ada yang lain nih, wayang klithik, wayang beber, nah, dan lain-lain. Oke. Next. Nah, di sini kita memasuki unsur cerita rakyat. Di sini ada 8, yaitu yang pertama tema, paraga, kemudian penokohan, latar atau setting, alur, punjering cerita, konflik, amanat. Nah, di sini ini disebutkan beberapa unsur cerita. Nah, di sini tema. Tema itu ide pokok suatu cerita. Kemudian paraga itu tokoh, paraga tokoh siapa saja yang ada di dalam cerita tersebut. Kemudian penokohan itu watak. Kemudian latar atau setting. Latar atau setting itu dalam cerita biasanya terdapat tiga macam, yaitu latar waktu, tempat, dan suasana. Kemudian alur itu jalannya cerita. Biasanya di cerita rakyat. Ini cerita wayang. Salah nulis. Jadi alur itu terdapat 2, yaitu alur maju dan alur mundur. Kemudian ada punjering cerita, konflik itu permasalahan dalam cerita, kemudian amanat. Jadi pesan moral yang biasanya itu ditulis oleh penulis. Jadi amanat apa yang terkandung dalam cerita tersebut. Oke, lanjut. Ini nilai kang kamot ing cerita wayang. Nilai yang terkandung di dalam cerita wayang. Di sini ada tanggap ing sasmita, kemudian jujur, mat sinamadan, tanggung jawab, keadilan, dan yang terakhir ngabdi mring negara. Nah, jadi tanggap ing sasmita itu jadi itu kita tuh sebagai manusia harus empati kepada sesama. Jadi kita sesama manusia itu harus saling tolong menolong, terus ya saling membantu. Nah, intinya itu. Kemudian jujur, ya kita sebagai manusia alangkah baiknya memang kita harus bersikap jujur, karena jujur itu kan termasuk perilaku baik. Kemudian mat sinamadan. Mat sinamadan itu sebentar. Mat sinamadan. Kok lupa? Iya, mat sinamadan itu saling menghargai.
ya Mas Sinar Madani itu saling menghargai. Jadi ya sekali lagi kita sebagai manusia harus saling menghargai. Kemudian tanggung jawab, ya kita harus berani bertanggung jawab terhadap apapun yang kita lakukan. Jadi kita berani berbuat, ya berani terima akibatnya, akibat apa yang telah kita perbuat. Kemudian keadilan, jadi ya kita harus adil kepada sesama manusia juga, laki-laki sama manusia. Kemudian ngabdi mring negara atau nasionalisme. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini paraga wayang. Jadi di sini ada dua ya yang disebutkan, yaitu paraga wayang Mahabharata dan yang kedua paraga wayang Ramayana. Di paraga wayang Mahabharata itu disebutkan beberapa tokoh atau paraga. Yang pertama Pandawa, kemudian Kurawa, Setyaki, Sangkuni, dan yang terakhir Bisma. Ya, dan yang lainnya. Ini hanya disebutkan beberapa saja. Kemudian paraga wayang Ramayana. Ada Rama Wijaya, Lesmana, Sinta, Anoman, dan yang terakhir Dasamuka. Oke, lanjut. Oh iya, ternyata ini udah sampai ke slide yang terakhir. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Selama saya menjelaskan materi ini, saya mohon maaf apabila saya melakukan beberapa kesalahan atau melakukan tutur kata yang kurang baik. Semoga kalian dapat mendapatkan manfaat dari apa yang telah saya jelaskan tadi. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.